Anak, kita mulai pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan sehat semua ya. Ya. Dijaga selalu kesehatannya. Ahmad Farid ada? Ya, Aksaraya ada? Ini ke bawah ada semua ya? Ada semua ya. Baik, saya isi semua, saya hadirkan. Ada satu atas nama Bintang ya. Bintang Maheswara. Kira-kira materi sebelumnya kan kita bahas get sama pos. Apa perbedaannya kemarin yang kita bahas get sama pos itu? Gimana Le? Kalau get itu seperti apa, kalau pos seperti apa? Secara nyata itu gimana? Kalau get? Kalau get itu tampil URL-nya gitu. Tampil gitu ya ketika di submit gitu ya. Kalau pos URL-nya nggak tampil. Nah, itu data get sama pos kemarin kita hanya mencetaknya langsung di layar ya. Ketika kita memiliki apa itu namanya form ya, input tipe teks maupun yang lain, ketika kita submit keluarnya kan ada di layar langsung gitu ya. Untuk kali ini dari layar itu kita masukkan ke dalam database ya. Kita masukkan ke dalam database. Setelah itu nanti kita tampilkan dari database ke halaman ya gitu. Operasi file ini yaitu kita bahas tentang CRUD ya. Bahas tentang CRUD. Pada proses CRUD ini kira-kira ada berapa macam ini? C itu singkatan dari create ya. Create. Terus R-nya itu read. Terus yang U-nya update. Yang terakhir D-nya adalah delete. Begitu. Ya. Maksudnya adalah ketika kita memiliki form ya, ketika kita memiliki form seperti ini ya, namanya register sebuah database. Ya. Database itu simbolnya adalah apa ini? Tabung ya. Tabung. Kita masuk ke dalam database, ini masuk dalam proses create ya, proses create. Itu. Artinya tampilan ini masukkan ke sini. Itu. Pak Aris jelaskan konsepnya dulu, setelah itu codingannya seperti apa. Setelah itu dari database ditampilkan ke sebuah tampilan. Ya, dari database ke sebuah tampilan di sini menampilkan tabel. Berarti materi tabel juga masih masuk. Ya, atributnya yang sudah dipilih, gitu ya. Itu. Ini pada proses menambahkan data. Saya tambahi C. Kedua, kalau kita mau menampilkan data, maka apa anak-anak untuk script SQL-nya? Select ya, menambahkan data itu ke dalam database. Kalau dari Dion, masuk pakai CRUD ya. Berarti bisa nambahkan data masuk ke dalam database yang disimpan dalam servernya LMS gitu ya. Kita kelompoknya nggak usah banyak-banyak, satu meja saja. Kalian silakan diskusikan ya, satu meja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai 16. Ya, sampai 16 kita akan berdiskusi membahas terkait aplikasi CRUD terangan.
Ini Pak Aris contohkan satu. Ini kelompok 0 berarti di luar tempat ya. Contoh seperti ini. Artinya nanti saya memasukkan data itu ada ID-nya. Nanti ID bisa auto increment, bisa langsung nambah yang ada di database. Setelah itu saya nanti mengisi nama, ya berarti ada input tipe 5 menit saja cukup ya. 5 menit untuk menentukan kira-kira ya, kira-kira yang ada di diskusi kalian itu mau nambahkan data apa, yang harapannya tidak ada yang sama. Ya kamu kreasikan, silakan dikreasikan. Kamu bisa nambahkan barang ya, contoh. Sudah? Kan kelompok kita ada 16, maka dari itu ada 44 setiap kotaknya. Bagus. Dan seterusnya ya untuk ini. Ini sudah bagus, berarti kalian dari pondasi ini nanti kalian masukkan, kita terapkan dalam form ya, kita terapkan dalam form. Saya akan melanjutkan materi untuk kalian, tes. Tuh. Terus yang selanjutnya di dalam pembuatan database, struktur di dalamnya ada tabel. Dalam database, Pak Aris ini bahas database juga, harusnya fokus di PWPP, tapi kita berhubung kaitannya dengan database juga saya libatkan pembahasan ini. Dalam satu database bisa lebih dari satu tabel ya, seperti kalian diskusikan tadi, ada ID, nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya ya. Di sini ada ID, tipe datanya integer, linknya adalah 11, not null artinya tidak boleh kosong, dan auto increment. Apa itu auto increment? Dia otomatis menambahkan, berawal dari kata increase, menambahkan ya. Yang kedua ada nama, tipe datanya adalah varchar, not null juga, harus ada tabel satu dengan tabel yang lain memiliki relasi, ada yang jadi kunci utama, ada yang jadi foreign ya, ada yang jadi tamu, kunci tamu. Pak Aris tidak memperdalam hal itu. Yang terpenting ini ada kunci utamanya pada ID. Itu. Terus yang kedua, setelah kita sudah membuat database, sudah membuat tabel beserta atribut di dalamnya, yang kedua adalah kita mulai program di dalam VS Code kita. Diawali dengan membuat file koneksi. Tulis ya. Insert into nama tabel, values-nya apa, atributnya apa. Itu. Sama. Cuma tadi Pak Aris di sini belum memberikan detailnya di dalam values. Gimana? Menampilkan data dari database dikeluarkan ke kayak suatu tabel. Iya. Mengambil data dari database lalu ditampilkan ke dalam halaman web berupa tabel atau tabulasi gitu. Itu read dengan perintah select, tidak harus bintang. Tidak harus bintang, itu artinya kan milih semuanya. Ya. Berhubung yang nanti data kita mau tampilkan semua, maka boleh bintang. Select bintang, nama tabelnya apa. Akan keluar semua datanya. Itu anak-anak ya? Ya, register. Setelah itu, di sini Pak Aris membutuhkan tabel untuk menata. Ya, tabel ini
Nanti saya kasih border 1, input tipe iset sama submit ya. Submit, akan submit. Ini pakai select option. Tapi nggak bisa masuk. Ekstrakurikuler. Kulikuler. Enggak. Biasanya gitu tuh. Di indeks juga. Mana Tarik? Ada kendala? Masih belum ada ya. Di sini saya akan menampilkan hasil proyek saya, yaitu laporan data barang. Jadi, misal di sini saya sudah memasukkan beberapa. Jika ingin menambahkan data, di sini misalkan buffer nabati ini harga misal segini, expired. Nah, jadi di sini bisa menambahkan seperti nama barang, harga, tanggal expired sama keterangan. Jika disubmit akan muncul di depan sini. Ya, begitu mungkin. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk Mas Dunjan? Ini berarti sesuai dengan rencanamu tadi adalah ada ID, nama barang, harga, tanggal expired sama keterangan ya? Iya, Pak. Oke, sudah bisa masuk. Coba database-nya masuk dari sini. Kita cek. Nggak pernah tadi ya? Ya. Oke, bagus. Sudah bisa sesuai dengan arahan hari ini, bisa menambahkan data, menambahkan data. Silakan beri close. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan project create dan menampilkan data pada PHP. Yang pertama, proses penambahan data. Pertama kita memasukkan nama. Lalu kita submit. Dan data tampil pada tabel. Lain lah, jangan easy. Lalu mengcommit. Nah, tampil. Ini masih proses pada button delete, button edit. Dah, ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan kira-kira? Ke pasar. Nanti dihapus saja ada database-nya kalau Anda update ini Ya, Pak. Coba sini Pada. database-nya. Iya, mana ini? Cek sabar. Masih proses. Soalnya ada banyak-banyak kayaknya. Ayo Marsa, Lanka, boleh? Pembelajaran. Ya, kita di penghujung akhir pembelajaran. Kira-kira kita kan sudah tadi membahas terkait materi CRUD ya.
Materi CRUD, kira-kira pada bagian mana yang mungkin dirasa anak-anak itu sulit? Ada koneksinya, kenapa? Iya, kalau di dalam bahasa PHP itu case sensitif ya, case sensitif artinya kalau diawali membuat nama variabel besar kecil itu berpengaruh juga, gitu ya. Kalau dari sampean Mas, kesulitannya apa? Materi mana yang bagian sulit? Ketika praktek atau pembahasan materi? Di bagian cara membuatnya di dalam database-nya. Iya, buatan di penghubungan database ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Kita kan materi CRUD kan masih belum tuntas. Kita masih di grid sama read. Minggu depan kita lanjutkan lagi pada proses update dan delete ya. Sebelum Pak Aris akhiri, kira-kira ada yang ditanyakan? Sebelum ada ya, tetap kita jalin komunikasi di grup. Nanti apabila ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, anak-anak bisa menyampaikan hal tersebut. Oke, Pak Aris akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.